Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat-nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan lain sebagainya. Dan salam terlepas pula kita dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di mana berkat dakwah beliau Islam bisa sampai ke penjuru dunia, gitu. Yang seperti saat sekarang kita rasakan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roni Sudarwan yang akan menjadi host pada Tasin Online hari ini. Kebetulan yang mengisi Tasin hari ini itu beda orang, beda ustadz gitu dari yang sebelumnya gitu. Ceritanya saya perkenalkan dulu, nanti ustadz bisa perkenalkan ustadz ya. Beliau namanya Ustadz Ihsan. Dari mana ustadz? Apa ustadz? Lahir di Bandung ya. Oh, dari Bandung ustadz. Jadi beliau ini adalah teman dari Ustadz saya Ustadz mungkin untuk metodenya hampir sama sih Ustadz. Mungkin baca doa dulu, nanti Ustadz doa, terus juga nanti lanjutan dari yang materi yang kemarin Ustadz. Jadi kan kemarin itu udah membahas tentang huruf alif, ba, ta, dan sa. Nah, mungkin bisa dijelasin nanti huruf ya, ta, huruf jim. Udah sampai sa. Ya boleh ya. Tafadhol Ustadz, sampai mana kan? Sampai jam 9 dan 15 insyaallah. Tafadhol Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membadalkan Ustaz izin Tasjudin ya, yang tadi meminta bantuan ya untuk bisa membadalkan karena beliau ada kendala dan keperluan membantu orang tuanya yang sedang pindahan ya, entah di Palu atau di mana itu Tangerang, saya kurang tahu ya. Sebelumnya seperti biasa ya, kita doa dulu. Biasanya kalau yang metode umi, kalau di Khairul Ummah ya, diawali dengan ayat pembuka, hadis pembuka, baru doa ya. Baik, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ya, hiasilah bacaan Al-Quran kalian dengan suara kalian yang merdu ya. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Saya share dulu ya doa yang biasa dibacakan. Mohon maaf. Ini terlihat tidak ya? Baik, di sini ya ada
doa Rabbi eh Bismillahirrahmanirrahim. wajib salatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa dia dulu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka إياك na'budu نعبد wa وإياك iyyaka نستعين nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, semoga dengan pembacaan ayat hadis yang doa tadi bisa mengingatkan kita bahwa kita belajar tafsir itu adalah karena perintah Allah ya oleh Rasulnya, yaitu bacalah Al-Quran dengan tartil. Dengan tartil itu artinya sesuai tajwid. Tajwid itu artinya bagus, membaguskan bacaan. Ya kalau tahsin ya serupa lah, karena ini istilah kontemporer yang baru. Ya tahsin itu juga sama, kata hasuna ya, yasunu ya, membaguskan, tahsin membaguskan bacaan ya, memperbaiki bacaan itu boleh. Baik, sebelumnya biasanya ada perkenalan dulu ini ya. Mungkin Yes, kalau boleh saya kenal dulu, di sini ada dari mana saja ya. Ada Akhi Laude Muhammad ini. Boleh disebutkan asalnya, terus kuliah jurusan apa? Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Laode Muhammad Evan Saputra, biasa dipanggil Evan. Asal dari Muna, Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Sebelumnya Selamat datang. ya, sebelumnya sekolah di IPB, tapi sudah selesai. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kuliahnya di mana nih? Aku sudah kerja. Sekarang masih di rumah. Kerjanya Sudah. les bimbel. Oh gitu. Baik, selanjutnya ada saudara Al-Kindi Muhammad Ilham. Biasa dipanggil apa kan? Ilham bukan? Biar saya nanti panggilannya dengan panggilan akrab ya.
Aduh, ilhamnya lagi. Kita mungkin baik, kalau ada kendala tidak apa, biasanya ada review dulu ya sebelum melanjutkan. Itu ada review halaman-halaman sebelumnya supaya memantapkan pelajaran yang lalu sebelum melanjutkan. Baik, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya kalau untuk uni, untuk ujung-ujung tuh dua ayun ya. Dua ayun tuh sama dengan 4 ketuk ya. Haim ya. Kalau dari alhamdulillah ya a. Jadi tidak terlalu berlebihan kayak Bu Daniel. Tidak ya. Jadi biasa saja sih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa di to? Itu karena to itu adalah huruf yang paling tinggi dari sisi level tebalnya. Kalau kita bicara huruf tebal itu ada 7 ya. Yang paling sering disebut adalah kha ya. Kemudian ada sod, dot, to, ro ya, ada ghain, qaf ya, seperti itu. Jadi coba kita hitung lagi, ada apa aja tadi? Ada kha, ada dua yang kembar itu adalah sod, dod, to, ro ya, dua pasang yang kembar. Kalau saya menyebutnya mudahnya seperti itu ya. Itu so, itu harus tebal. Do, terus to, ini yang paling tebal. Go, huruf go itu juga tebal. Kemudian ada lagi huruf ghain. Gha biasanya mengalir, ada sifat mengalirnya. Apalagi ketika disukun. Merdu ada seperti itu ya. Jadi tidak magdu dipantulkan dan tidak pula langsung stop. Magdu ya, tidak. Seperti itu. Kemudian qaf. Nah, biasanya yang lebih terasa tebal itu qaf ya. Jadi level pertama adalah po, kemudian qaf. Nah, ditambah yang menebal itu adalah huruf ro. Ro itu biasanya ada sifat menebalnya ya untuk beberapa bunyi, misalnya ro, ru ya. Kalau ri biasanya lebih tipis, cenderung tipis ya. Nah, orang Indonesia biasanya suka menyebut semua huruf tadi ya, 7 plus 1 tadi yang tebal atau yang menebal ya, itu dengan cara memajukan bibir ya. Misalnya ini contoh yang keliru dulu ya, biar kita tahu. Misalnya ro pada maju ya, terus kho pada maju pasti biasanya sih. Terus saya juga dulu kayak gitu. So ya, do pada maju gitu ya, to, ro, pokoknya yang cenderung berbunyi oh, pasti orang Indonesia itu memajukan bibirnya ya. Terus go, o. Nah, seperti itu ya. Ini kalau ingin menguasai jilid 1 ya, apalagi jilid 1 itu sebetulnya basic banget, dan ini kalau misalnya kita belajar serius jilid 1 ini, belajar makhraj dan sifat hurufnya apalagi ya, itu menjadi kebaikan untuk jilid-jilid yang selanjutnya. Ini jurusnya mudah saja untuk menguasai jilid 1 ini, yaitu seperti tadi, mengenal huruf tebal ya, berarti selain tebal berarti cenderung tipis ya, dan tidak memajukan yang huruf tebal tadi dengan memajukan bibir, tapi cukup dengan bukaan merenggangkan saja. Misalnya kalau ya, misalnya so itu kalau so di daerah bawah ya, kayak zai. So ya, do itu daerah bawah juga, pakai yang bawah
ya. Terus to, kalau to pakai yang atas ya, di belakang di seri atas. To itu kayak ta tapi lebih tekan lagi supaya bisa dapat tebalnya. To ya. Yang the agak seperti ini. Kita sentuh dari sini. The ya, the kayak kalau pakai orang gitu kan. Bisa kayak gitu mungkin ya. The ya, supaya lebih mudahnya. Kemudian the ya, dan o. Jadi dibuka saja ya. Boleh sekarang sama-sama dicoba ya. Coba dari huruf kha dulu deh. Coba kha sama-sama dan perlihatkan mulutnya supaya kita latihan bersama ya. Coba kha. Oh, Kha. Jadi kha itu ada nggak terlalu kayak orang ngorok juga, ya ada serak-seraknya begitu ya. Kha ya, kha. Tapi kalau untuk latihan boleh agak dikuatkan karena ada kalau metode itu beda ya sama belajar riwayat yang bersanad. Kalau metode itu untuk ke arah sana. Jadi ada latihan-latihan untuk menuju yang sesuai dengan riwayat atau sanad ya dari Rasul. Gitu. Melalui jalur-jalur yang ada. Ya, ada 10 kiroat. Asalnya mungkin 7 ya sebelumnya, cuman karena yang terbaru Imam Al-Jazari meneliti kembali masa sih cuma 7 ya, akhirnya ditambah lagi penelitian dan ternyata dapat 3 ya kan, dapat 3 yang sahih. Akhirnya jadi asalnya qiraah sab'ah jadi qiraah asyrah 10 ya, sab'ah 7, asyrah 10. Akhirnya seperti itu ya. Dan kita paling banyak di sini kita menggunakan riwayat Hafiz min Asim, jadi dari Imam Asim ya. Jadi paling banyak digunakan dunia ini, yang paling banyak adalah riwayat Hafiz an Asim ya. Yang lain ada juga ya, kayak kolon ada ya, Nafis dan seterusnya, ada Hamzah ya, dan lain-lain. Itu ada Warash juga ya, Imam Warash. Nanti kalau belajar kita mungkin baru oh ternyata ada bacaan misalnya mat badalnya a i u nya misalnya ada yang bisa sampai tidak hanya 2 ketuk ya, tapi ada 4 ketuk sampai 6 ketuk sampai kenyang isba ya, full gitu ya gitu. Nah boleh dinyalakan lagi ya, soalnya kalau dimatiin saya jadi kayak sendirian ya. Oke, videonya boleh dinyalakan karena kita masih latihan ya. Oke, coba lagi so boleh saya sambil mendengar juga ya. so, Iya, do. Nah kalau do ini biasanya kita pakai pinggiran lidah ya, pinggiran lidah dengan gusi geram ya. Nah itulah geraham maksudnya ya, yang pinggir. Jadi pinggiran lidah ya, pinggiran lidah ini bisa kita pakai. Nah sifat dot itu nanti kita bisa paham itu kenapa ketika disukun atau ditasdid apalagi ya. Pokoknya kalau semua huruf yang ditasdid itu dia akan lebih tebal karena ditekan lebih dibandingkan dengan disukun ya. Kalau dot itu ada seperti itunya. Jadi misalnya fil arrob, jadi ada sifat istitolah, memanjang, bahasa kerennya istitolah. Sedikit-sedikit kenalin lah. Oke. Jadi memanjang dari pinggir ke depan. Ini kalau ibarat lidah ya. Lidah itu dari pinggir, ini ada gigi geraham terus sampai ke ujung. Ya, seperti itu. Ini suaranya masih terdengar jelas. Khawatir nanti Kedengaran. nanti masih terdengar ya. Alhamdulillah.
Nah, itu. Ya, Kita coba terdengar lagi Ustaz. yang selanjutnya ya. Oke, bo. Coba. Boleh pakai dua-duanya. Bo. Ada juga yang pakai pinggir, salah satu pinggir. Bo. 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 Ya, seperti itu. Bo. Ya, intinya kita pakai pinggiran lidah dengan gigi yang pinggir lidah itu ya. Seperti itu. Kemudian tambah ko. Coba. Ko. Oh. Ko. Oh. Nah, Oh. itu Oh, harus lebih tekan. Ko. oh, Jadi tekan lagi. Ibaratnya ngomong do, tapi lebih ditekan. Kalau untuk tebal biasanya penekannya lebih. Dan kalau untuk yang tebal ini karena cenderung ke huruf O ya, kita usahakan sampai seolah-olah atau seperti huruf atau seperti bunyi huruf O ya. Padahal bukan sih, sebetulnya bukan O ya, karena di Arab itu tidak ada a i u e o ya, yang ada a i u ya, seperti itu. Jadi ini perlu dilatih karena ini kunci ya, kunci untuk memahami lebih mudah itu kita harus menguasai yang tebal ini karena sisanya tipis mudah jadinya ya. Kemudian ada lagi go ya, go. Kemudian ya go, ini enggak, yang lain-lain sih memang nggak terlalu tebal, yang lebih tebal itu hanya ko dan ko ya, ko pangkal lidah ko. Nah, ini harus memang untuk awal belajar memang agak sulit ya. Ini pun saya sampai bertahun-tahun, tapi kalau sering talaki biasanya lebih cepat karena dikasih tahu nih cara-caranya gitu. Dan ketika kita talaki memang bergantung gurunya. Dalam riwayat atau bersanad pun kalau misalnya gurunya pakai cara yang ini ya, kan ada alternatif cara tuh dalam riwayat bacaan juga ya. Jadi misalnya kalau kita ke guru ini dengan cara seperti ini, guru ini dengan cara seperti ini, ya berbeda-beda bergantung guru, tapi tetap dari sisi kaidah ya mengikuti cara-cara atau kaidah-kaidah yang sudah disampaikan ya oleh para ulama qiraat ya. Jadi tidak keluar dari yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya tadi untuk pengantarnya, ini baru pengantar. Oke, selanjutnya di sini sebentar. Ini share screen-nya terlihat ini. Saya sudah share screen belum ya? Oh. Sudah terlihat Ustaz. Di saya terlihat. Di saya terlihat. Yang terlihat malah ini ya. Coba saya pakai kamera yang mana ya? Baik. Coba saya stop dulu ya. Ini stop. Kemudian saya share lagi. Apa masih ya? Oke, alhamdulillah. Baik. Kita baca ya, jadi semua guru Al-Quran kalau mau jadi guru juga sama, bacanya dari jilid pertama ya, dan bacanya aba ya, a ba gitu ya. Bentar. Baik, silakan untuk mencoba. Dari sini ya, baris pertama. Mohon di unmute saja ya. Suaranya kemantul Ustaz dari HP Ustaz. Oh,
terlalu besar mungkin volumenya ya. Iya. Sudah belum? Sudah. Sudah Ustaz. Baik. Ini oke. Boleh dengar suara teman-teman yang ada di sini ya. Bareng-bareng tidak apa-apa. Silakan. A, ba. Ya, ikuti saja kalau gitu ya. A, ba. Oke. Baik. Sekarang bulan ini agak lambat. Mohon maaf ya. Ya, abata. Oke. Abata, Abata. abata, Sekarang yang atas-atas aja ya supaya mudah. Batasa. batasa, Baik, ini kayaknya hostnya aja nih. Baik. Kalau misalnya saya lihat kawan-kawan yang tadi boleh ya. Tapi bibirnya harus terlihat ya. Jangan disembunyikan nanti susah cara ngeceknya ya. Mungkin dibawahkan lagi itunya apa? Sorotan kamera HP-nya ya atau laptopnya ya. Baik, boleh coba ya. Abata, batasa, abata, batasa, batas, batasa, sa, tipis, sa. Ya, kalau misalnya kita belajar mungkin pernah dengar ini ya, bos kue, baim, baim apa? Itu ada tuh. Saya Roza Rohana sama Syaka Kota Aza bawa sofa lako atau lada pada asah aja tuh. Tapi itu agak repot. Mungkin kalau saya boleh ganti ya, eh, kita kalau misalnya untuk latihan ya boleh kayak gini. Yang asalnya sa ganti sin aja ya, sa. Coba bareng-bareng ya biar asik nih. Kita anggap saja ice breaking ya. Coba saya saya, saya Roza Rohana. Ya satu baris dulu deh. Saya saya, Roza Rohana. Silakan ulang-ulang. roza, Roza Roza Rohana. hana, Ya. Nah untuk H ini rozana, H ini kayak kita menghembuskan udara ke cermin ya. Ada embunnya mungkin ya. Ada H. Jadi keluar dulu hembusan udaranya dulu, nafasnya dulu. H ya. H gitu ya. Baru keluar suaranya. Ya, H-nya baru keluar. Tapi jangan langsung H. Tapi ada hembusan dulu, hembusan nafas. H. Ya, seperti itu. Coba dicoba. H. H. Dengar nggak suara halusnya nih? H. Terdengar? Nah, seperti itu. H. Nah, kalau kalau sudah seperti itu berarti H-nya sudah betul. Kalau masih H-nya biasa H H H H H, nah itu masih kurang ya. Jadi harus lebih disempurnakan dengan ada hembusan nafas. H seperti itu. Ya. Baik. Lanjut ya. Kita cobakan dulu beberapa kali deh supaya bisa lebih ya. Ini untuk latihan saja nanti. Ini terutama yang belum bisa baca Quran juga bisa ya, kayak artis yang baru hijrah biasanya. Baik. Saya Roza Rohana
tamasya ka ota ada bawa sofa, jangan sofa deh, soto deh ya. Bawa soto lahagha ada fado asa haja fado asa haja. Oke, ulang lagi deh biar lancar ya sama-sama ya. Oh, panjang banget. Boleh memperagakan sendiri-sendiri ya. Saya roza rohana ya. Saya roza rohana tamasya ka ota ada bawa soko lahagha ada fado asa haja ya. Fado asa haja, jadi taknya belakangan, sahaja gitu ya. Doanya bersahaja. Jadi ceritanya Roza sama Zohana pakai H ya, H kecil. Zohana tamasya nih ke kota Ajah, cuman karena Ajah ya nggak membawa huruf yang lain jadi pakai aza. Jadi tamasyanya kemana? Ke kota Aza ya. Oh, tapi kotanya pakai kof ya. Oh, ota ya. Ka kota ya. Aza. Oke. Terus bawa soto ya, bawa soto. Bawa soto, apa yang dibawa? Soto ya. Ternyata lako nggak ada sotonya. Ya, sotonya ketinggalan kali ya. Akhirnya ada teman atau keluarga yang akhirnya lihat tukang soto, akhirnya beliin. Tapi sebelumnya dia kan doa sahaja, setelah doa baru ada yang beliin. Alhamdulillah ya. Akhirnya doa sahaja, Pak, doa sahaja deh, doa saja. Ya, doa sahaja ya, mulai doa bersahaja, doanya bersahaja, atau doa saja, itu maksudnya kayak gitu ya. Supaya ingat saja itu. Baik, itu cara-cara, salah satu metode untuk mengajarkan Al-Quran ya. Saya berharap di sini semua menjadi guru Quran ya. Jadi tidak hanya belajar saja kemudian tidak mengajarkan kembali ya. Mudah-mudahan bisa membantu kita semua nanti yang sedang mengajar supaya bertambah guru tahsinnya, karena kita sedang banyak butuh juga guru tahsin ya. Karena tidak hanya sekadar baca, tapi baca yang baik ya, yang bagus sesuai dengan yang diriwayatkan ya. Seperti itu harapannya, sampai kita nanti bisa belajar yang sesuai sanad ya. Jadi punya sanad, punya ijazah. Tapi bukan tujuannya ijazah ya, karena ini kita tujuan mengapa kita belajar Quran ya, karena Allah menyuruh kita ya, iqra, suruh baca ya. Dan orang yang suruh baca itu pasti tidak hanya suruh baca asal baca yang betul, kemudian paham apa yang dibaca. Seperti orang tua misalnya menyuruh anaknya baca, berarti kan harus sampai ngerti, bukan hanya baca buku pelajaran tapi nggak sampai mengerti, bukan yang baca yang dimaksud oleh orang tuanya. Nah, kenapa kita harus baca Quran? Tentu di situ Allah sudah memberikan sesuatu bagi kita, yaitu kebaikan, itu untuk kebaikan kita semua. Di situ ada perintah, ada larangan, ada kabar
yang tentunya untuk kebaikan kita semua ya, dunia akhirat. Jadi disitulah letak pentingnya kita punya why, mengapa kita harus belajar Al-Quran ya, seperti itu, untuk memahami supaya dekat dengan Quran, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Oke, lebih enak sih memang interaktif ya, cuman tadi mungkin entah kenapa ya suaranya, tapi nanti bertahap mungkin ya, sampai tak. Oke, saya belum bisa ngecek soalnya tadi Tata coba. Kalau Tata. sekarang, oke lagi ya Tata. Tata. Oke, nah kita latihan ya. Biasanya latihannya nih, Ya, Ustaz. idealnya latihan Tunjuk. ya. Sekarang pukul 20.39. Oke, kalau bisa bergantian saja ya. Misalnya satu orang 4 baris deh, karena ini ada, setiap halaman itu terdiri dari 8 baris ya. Yang pertama tentu yang paling atas, yang paling bawah ini baris 8 ya. Kalau 8 baris, 1, 2, 3, 4. Oke, boleh di ke layar yang share screen ya. Ini kok beda ya? Oke, sempat putus ini ya jaringan. Baik, oke, boleh kita berkenan, saya ingin mendengarkan dulu ya dari, ini biasa panggil apa nih? Bang Evan, Bang Evan atau apa ya? Evan ya. Langsung saja saya panggil Bang Evan. Boleh ya, silakan dicoba 4 baris ya. Silakan Wahid, Isnin, Salasa. Ya, Batasa. belum ada suaranya. Baik, mungkin tinggal sinyal. Eh, lanjut. Lanjut. Yang mana, Ustaz? Yang baris kedua. Oh. Tatasa. Tataba. Tata'a. Saba'a. Sabata. Asaba. Baik, alhamdulillah. Syukran. Sa'aba. Semoga makin fasih. Mau lanjut boleh lah. Oke, silakan. Ba'asa. Sabasa. Tasata. Tasata. Sataba. Basata.
ba'ata, Baik, alhamdulillah. Ini sudah lulus berarti ya, boleh lanjut ini ya. Baik, sekarang pembahasannya saja ya. Saja, ja, 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 sa, ta, ja, 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 ba, ja, a, ja, ba, ta, ja, sa, ja, ba, ta, ba, ja, sa, a, ba, ta, ba, ta, sa, ta, saja. Ya, seperti itu. Nah, untuk huruf jim ini ya atau ja dibacanya di sini ya. Ini sa, ini ja. Nah, untuk ja ini biasanya ada yang tertukar ya dengan za. Nah, ini perlu lebih hati-hati. Coba boleh dibaca ya, Bang Laude ya. Dari sini saja. Baris kedua. Boleh bantu saya untuk sama-sama ya. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oke, lanjut. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nah, dari host terdengar ada percikan suara yang agak becek dan itu pun masih dibenarkan menurut riwayat. Jadi misalkan kalau kita bacanya agak becek, misalnya ja, 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 ya itu masih boleh ya. Bahkan ada yang eh, dari sisi talaki ya bacaannya seperti itu gitu ya. Ada yang bacaan tidak dengan becek sedikit pun, asal jangan sangat becek saja ya. Agak becek nggak apa-apa. Ja, ja, ya, ja, ja itu masih boleh. Tapi kalau misalnya ca 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 ca, nah itu jangan. Itu becek ya. Jadi harus dibersihkan lagi supaya nggak terlalu becek. Nah, ada juga yang bacanya ja 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 ya seperti itu. Ja 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 tanpa ada percikan semacam air begitu ya. Cece gitu ya atau agak becek begitu kalau saya sebut mudahnya seperti itu ya. Jadi kalau kita pakai yang mana tergantung kita telakinya ke siapa, ke gurunya siapa. Kalau guru saya ada juga yang ja-nya ya ja aja gitu ya. Kemudian ada juga yang ja ada agak ja gitu lah seperti itu ya. Nanti kalau misalnya kata Ustadz Idin ja-nya agak ja ya silakan ya ikutin saja. Jadi nggak masalah ya. Jadi kayak kita belajar misalnya belajarnya ke Imam Syafi'i, belajar mazhab Syafi'i ya. Di mazhab Syafi'i misalnya Syafi'i pun itu ada wajah atau ada cara ya. Misalnya kita pas belajar Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Dan dalam riwayat itu bisa kita misalnya rakaat pertama bacanya pendek, Maliki Yaumiddin, rakaat kedua panjang, atau rakaat pertama panjang dulu, Maliki Yaumiddin, kemudian rakaat kedua pendek, Maliki Yaumiddin, itu masih boleh ya. Jadi kalau misalnya dalam riwayat itu ada cara-cara yang dibolehkan ya bisa. Tapi kalau misalnya gurunya sudah menentukan begini saja dengan cara ini saja ya, ja-nya ja agak sedikit becek, nah boleh, maka harus ya karena kita harus ikut dulu ya. Kayak belajar mazhab Syafi'i nggak boleh dengan cara yang lain ya. Kalau misalnya ada ikutin, tapi kalau misalnya kita belajar mazhab Syafi'i pas ujian jawabnya pakai mazhab Maliki kan nggak nyambung.
atau pakai riwayat yang lain, belajar ke riwayat Hafiz misalnya, tapi kita pas ujian pakai riwayat Warash, nanti berbeda. Ini harus ikutin kemana kita berguru, kemana kita belajar gitu. Oke, itu ini huruf J ya. Sudah jelas ya? Jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Huruf J. Oke, saya terangkan saja dulu ya. Ini tadi jaha ya. Ha 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 ya, seperti itu. Oke, ada hembusan dulu ya. Coba saya pengen cek aja ya yang ada di sini deh, nggak apa-apa ya, sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan banyak latihan, banyak makin kebaikan yang kita dapatkan ya, Allah memberikan pahala sabar dan keberkahan yang mau membaca. Baik, silakan dari bareng-bareng juga apa-apa. Wahid, Islam, Salasa. Oke. Yang ini ha. Oke. Ha 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 ha. Nah, ini Kang Roni udah lulus lah ya. Alhamdulillah. Coba Bang Laude ini coba. Jaha. Ha. Ha. Lanjut, Ha. cepat-cepat bacanya. Oke. Ha. Ha. Oke. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Oke. Ini alhamdulillah lembut ya suaranya. Ya. Asal jangan ha 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 itu jangan ya. Oke, alhamdulillah ya sudah berhembus udaranya, berarti sudah mendekati ya, dan insya Allah sudah lebih baik, sudah benar ya. Ha gitu. Tapi kalau tulis satu karena banyaknya baru pakai fathah, jadi kita belum bahas bunyi hi, belum bahas bunyi hu ya. Hu. Oh iya, tadi saya jadi keingetan ya nih. Ada satu huruf yang sangat unik. Huruf apakah itu yang ketika dibaca A, I, dan U, kalau U semuanya sama ya, harus maju dulu bibirnya. Nah, ada satu huruf yang ketika A, I, U malah semuanya maju dulu. Huruf apakah itu? Ada yang mau menjawab? Bang Laude mungkin, Kang Roni. Wow. Iya, wawu. Ya, huruf wawu. Boleh wawu, boleh waw, bisa ya. Jadi itu hanya satu huruf saja. Jadi kalau yang lain ketika di fathah seperti ini tidak boleh ada yang maju, termasuk yang terutama yang tebal tadi, yang 7 plus huruf 1 huruf ro ya, itu harus kita latih supaya tidak sampai maju bibirnya seperti itu. Dan kita berlanjut ke sini, ada kha ya, kha. Ini jelas tidak suara saya ada kha-nya ya. Nah, saya kira ini masih mudah ya, alhamdulillah ya. Seperti itu. Dan ini huruf apa tadi? Di antara salah satu huruf yang dibaca tebal ya. Tapi bukan mentang-mentang masuk ke tebal langsung kita tebal-tebalin gitu ya. Tidak seperti itu juga ya. Itu lebay namanya. Jadi ketika baca itu umumnya para ulama tidak berlebihan, jadi ringan saja ya kha gitu aja, jadi
tidak berlebih, kecuali buat latihan anak-anak ya. Memang kalau misalnya belum ngeh, akhirnya ya terpaksa ya harus agak lebay-lebay dikit lah gitu ya. Oke, ini namanya juga metode ya. Kalau metode kan cara-cara yang tentu ya berbeda dengan yang bersanad ya. Mungkin bisa jadi bisa disalahkan gitu ya. Ya karena lebay tadi. Lah kok bajunya kayak gitu kan ya, kelebihan misalkan. Baik, waktunya sekitar 5 menit lagi ya. Waduh, kayak cepet amat ya. Jadi sudah sampai kho ya. Kok Jadi penambahannya berapa ini? Ya ha kho cuma 3 berarti ya. alhamdulillah. Tapi ya mudah-mudahan meskipun sedikit ya nambah gitu ya. Tadi kan saya pengantarnya lumayan banyak. Ya ditambah ya ha kho. Nah, tuh 3 ya. Ya, kalau 5 menit lagi ada pertanyaan dipersilakan ya. Tadi ya, terutama dipersilakan. Sat mau nanya Sat, kalau yang Mau tanya untuk Ya, ini saya dulu sinyal deh. ini. Mau tanya Sat, kalau yang ada kasroh dan Boleh domah diulang ya. apa Sat? Karena ini kan fathah semua ya Sat ya. Ya, ini fathah semua untuk level pertama ini. Oh, level pertama fathah semua. Ya, tidak ada yang dikasrohkan dan tidak ada yang didomahkan. Apalagi di tanwin tidak ada. Seperti itu. Kalau memang mau ada pertanyaan untuk i, bunyi i supaya lebih i gimana? Misalkan ya kita bayangkan dan kita coba pakai y, huruf i dan y ya, ji ya, hi hi hi, i nya pakai i coba. Dalam bayangan tuh ada h i y, hi ya, hi. Nah gitu, jadi insya Allah bisa lebih i kalau untuk belajar huruf dengan bunyi kasroh atau i ya, ji hi, dan hi nya nggak boleh lebay juga, hi. Ya tidak seperti itu ya, karena tadi kata Ustadz katanya harus berhembus udara atau nafas, jadi hi. Nggak seperti itu kalau untuk hi, biasa aja ya, karena tipis ya, hi ya, hi 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 ya, ji hi hi misalkan ya, biasa aja. Seperti itu. Kalau untuk dot untuk domah ya itu semuanya maju ya, seperti itu. Saya udah punya lagu, cuma nanti aja. Jadi selain wawu semuanya maju mencucu aja, ujungnya gitu aja ya. Jadi juhu hu ya, ini maju mencucu ya. Ada lagi 3 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti kita tutup dengan doa. Kalau doanya biasanya kalau saya itu Allahumma hamna bil Quran ya. Baik, ada lagi tidak? 3 menit lagi ya. Oke. Halo Ustaz. Oke, kita ulang lagi dari awal. A. Jadi A ini ada agak tarik dikit. A ya. Kalau ba berarti bagian dalam. Ba, bibir atas, bibir bawah, bagian dalam. Ba. Jadi tidak ditekan seperti itu. Jadi biasa aja. Ba ya. Ta, ta ya, dengan saja. Terus ta. Jadi agak di sini ya. Agak dijepit dikit kalau kata orang ya. Ta, 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 ta gitu aja. Ja, ha,
kha, 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 Nah, ya, kha juga bisa. oh, Ya, seperti itu. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini oh, sudah sampai huruf kha atau dengan bunyi kha juga ya, oh. antara nama huruf dengan namanya yang di fathah sama. Baik, saya serahkan kembali ya pada Kang Yani sebagai hostnya. Nanti untuk doa boleh diserahkan lagi sama saya. Ya, kita doa. Apa langsung saja juga boleh. Ya silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. itu tadi materi untuk tasin malam ini. Alhamdulillah menambah materi tentang huruf ja, huruf j atau huruf jim, ha dan kho. 3 sekawan nih sakom menurut saya Ustaz. Cuman beda titik aja. Jim, ha dan kho. Kurang terdengar kalau di sini. Oh iya. Mungkin doanya Ustaz bisa dibacakan Ustaz. Baik, Afwan ini agak kurang terdengar. Oh, Ustaz. Boleh diulang lagi? Tadi mungkin ada yang menyampaikan. Mungkin Ustaz bisa bacakan doa yang tadi Ustaz. Soalnya saya belum hafal juga Ustaz. Baik, sama-sama. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu doa khatmil Quran ya. Untuk khatmul Quran, menghatamkan Quran itu doanya. Sama. Kadang saya suka ada yang terbalik Ustaz makanya. Oke, sekian untuk malam hari ini dengan hamdalah bisa menggunakan dengan doa qabul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.